Previously on 1648. Kesalahan yang aku lakuin emang gak ada habisnya. Jadi tolong izinin aku untuk tanggung jawab dengan apa yang udah aku lakuin. Udah terlalu banyak maaf dari mulut kamu buat aku. Dan maaf itu terus aja aku terima meskipun akhirnya sakit hati. Terus sekarang lo marah sama gue karena Ria nikah sama perempuan lain gitu? Gue marah sama lu karena gue sayang sama lu. Han, gue mau minta maaf. Jogja? Lu bawa gue ke Jogja? Apa ini? You kiss me. Lu mau permainin perasaan gue? Pagi yang seperti biasanya, Johan kembali ke rutinitasnya. Johan segera melangkah menuju pintu depan. Mia tampak berdiri di ambang pintu. Matanya menyembunyikan banyak perasaan aneh. Ada apa, Mi? Gue mau minta tolong sama lo. Johan mengerutkan dahinya. Baru kali ini ia mendengar Mia meminta pertolongan begitu tulus. Gue mau nemuin Rian. 1 minggu yang lalu, tepatnya 3 minggu setelah ucapan Mia yang menyakitkan hati Johan di pernikahan Rian, Johan melangkah menuju grillnya, bersiap bekerja kembali setelah memutuskan libur untuk menenangkan pikirannya. Johan melangkah masuk ke dalam grill, menatap Farhan yang sedang sibuk di meja bar. Pagi, Kang. Ucap Farhan saat melihat Johan masuk ke dalam grill. Oh iya, Kang, ada yang nyari. Johan menghentikan langkahnya, mengerutkan dahinya. Siapa? Mas Rian, dia ada di lantai 2. Johan segera melangkah menuju lantai 2, mencari keberadaan Rian. Gua kira lu pergi honeymoon. Pernikahan gak sesederhana itu, Han. Well, gimana jadi suami? Ya, gitulah. Gue sama dia masih sama-sama adaptasi. Adaptasi. Gue udah bilang kan, pernikahan tuh gak sesederhana yang lu kira. Ucapan Rian membuat Johan terdiam. Rian dengan tenang meminum bir yang ada di hadapannya. So, kapan lo berkeluarga? Gua belum pernah baca hal itu. Rian menatap Johan yang membuang pandangannya. Kenapa? Kenapa apanya? Come on, man. Kita berdua tahu siapa perempuan yang beruntung harusnya lo dapetin. Johan kembali bungkam. Ia tahu maksud dari perbincangan Rian ini. Kenapa lu selalu pengen tahu? Karena lo cinta sama Mia. Begitu juga gue. Johan menatap mata Rian yang tajam menatapnya. Dia epic love gue. Sampai kapanpun gue bakal tetap cinta sama dia. Terus kenapa lu nikahin perempuan lain? Karena keadaan. Gue gak akan tega selalu buat Mia kecewa. Meskipun gue mau, gue gak akan sampai hati biarin Mia netesin air matanya setiap hari karena kelakuan gue. Tatapan Rian benar-benar tajam, membuat Johan bungkam. Cuma lu yang bisa buat dia bahagia. Sampai kapanpun, sebenci apapun lu ke dia, lu selalu cinta sama dia dan rela ngorbanin apapun buat dia. Rian membungkukkan tubuhnya, menatap tajam mata Johan. Karena gue juga bakal ngorbanin apapun demi kebahagiaan dia, meski sakit hati sekalipun. Johan dan Mia saling diam di dalam mobil. Johan masih tidak tahu untuk apa Mia ingin menemui Rian. Lu mau sarapan dulu? Mia hanya menggelengkan kepala. Johan melirik Mia yang hanya diam, tidak seperti biasanya. Dekat sini ada tukang seblak, enak banget. Kayaknya cuma lo manusia gila yang nawarin orang sarapan pakai seblak deh. Johan hanya terkekeh, setidaknya ia mendengar respon Mia. By the way, kenapa lu pengen nemuin Rian? Ada urusan. Lagi-lagi Mia hanya menjawab seperlunya saja. Johan mulai jengkel dan menghentikan mobilnya. Dengar, apapun yang mau lu obrolin nanti, jangan bertindak gila, oke? Dia udah berkeluarga. Mia hanya mengangguk mengerti, tapi seolah anggukan Mia hanya untuk membuat Johan diam. Mobil terhenti di depan rumah Rian. Suasananya tampak sepi. Sudah hampir 20 menit mereka menunggu jawaban, tapi tampaknya Rian tidak ada di dalam sana. Lu yakin ini rumah dia? Iya dulu. Johan mengerutkan dahinya. Kita cari di tempat lain. Johan segera menarik tangan Mia dan kembali menuju mobil. Mereka kembali memacu mobil mencari keberadaan Rian di kota Bandung. Waktu terus berlalu. Berjalan begitu cepat. Mereka memutuskan untuk berhenti dan mengisi perut mereka. 1 minggu yang lalu Rian datang ke grill. Oh ya? Ngapain? Johan terdiam sejenak, mengingat apa yang ia bicarakan dengan Rian tempo hari. Silaturahmi doang sih. Mia hanya mengangguk, mencoba untuk percaya dengan apa yang Johan katakan. Lu gak kerja? Bukannya lu baru ambil cuti kemarin? Gue udah resign.
Kenapa? Capek. Mia tampak terlihat aneh hari ini. Yohan benar-benar tidak mengerti dengan apa isi kepala Mia. Kita harus nyari dia kemana lagi? Dia dari kantornya. Lu tahu dari mana? Ini dia share ke gue. Mereka segera menuju alamat yang Rian berikan. Sepanjang jalan, Mia hanya diam, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Mereka tiba di kantor Rian, menatap Rian yang seorang diri diam di depan kantor. Seakan memang menunggu mereka berdua. Yohan dan Mia segera mendekat, melangkah dengan pasti menuju tempat Rian. Ada yang harus kita obrolin. Ucap Mia to the point saat ia berdiri di hadapan Rian. Ada apa, Mia? Gue hamil anak lo, apa yang bakal lo lakuin? Ucap Mia lantang di hadapan Yohan dan Rian. Rian dan Yohan terdiam, membeku seakan tidak mampu memproses kejujuran yang begitu cepat dilantangkan oleh Mia. Yohan mencoba untuk memproses semua kejadian menjadi satu kesatuan yang utuh. Sikap dinginnya, ketapan stresnya, berhenti dari kerjaannya, berulang kali ke kamar mandi, membenci tuna dan duren, dan temperamennya. Lo bilang lo juga manusia yang harus tanggung jawab kan? So do it, tanggung jawab. Gimana caranya, Mia? Gue udah punya istri dan dia lagi hamil besar sekarang. Apa gue kelihatan peduli? Terus apa yang bakal terjadi sama gue kalau gue selalu ngutamain orang lain? Mia? Lo diem, gue lagi ngobrol sama Rian. Ucap Mia membungkam Yohan. Yohan bingung dengan situasi ini, menatap Mia yang penuh dengan emosi, dan Rian juga bingung dengan situasi yang menyudutkannya. Kenapa? Kenapa lo cuma diem? Gugurin. Mia tersentak, begitupun Yohan yang mendengarnya. Ucapan Rian begitu lantang tanpa ragu. Gugurin anak itu kalau emang itu anak gua. Ini anak lo, Rian. Apa gua kelihatan peduli? Tamparan hangat menghantam ke pipi Rian. Tangisan tak sanggup Mia tahan lagi. Semua emosi berkecamuk di pikirannya. Apa yang bakal istri lo bilang kalau tahu sama kenyataan ini, hah? Dia udah tahu. Sebelum gua nikahin dia udah tahu resiko ini bakal terjadi. Dia tahu hubungan gua sama lu, dan dia tahu lebih dari apa yang lu kira. Itu alasan dia gak mau nemuin lu dari pernikahan kita. Mia hanya terdiam dengan air mata yang tak henti membasahi wajahnya. Kasih tahu dia, gua gak peduli. Bahkan dia bakal bela gua. Dan lu cuma bakal mempermalukan diri lu sendiri. Lo emang bajingan ya? Gua tahu. Tapi gua harus gimana? Gua gak mungkin nikahin kalian berdua. Gua gak mungkin bisa tanggung jawab atas dua kesalahan gua di waktu yang bersamaan. Jadi harus ada yang dikorbanin. Terus gue orangnya? Gue yang harus dikorbanin? Iya. Anjing lo, bajingan. Mia udah, Yohan menarik Mia, berusaha untuk menenangkannya. biar gue yang urus. Lu balik ke mobil ya. Mia menatap mata Yohan yang begitu dalam memohon padanya. Dengan segala amarah yang berkecamuk, Yohan meredakan emosi Mia. Mia berbalik dan segera masuk ke dalam mobil, dengan air mata yang tak henti membasahi wajahnya. Yohan melangkah mendekat, menatap Rian yang berdiri di hadapannya. Ngorbanin apapun buat dia, ha? Tanya Yohan dengan sarkasmenya. Rian hanya menahan nyeri pada pipinya karena tamparan Mia. Gue masih ingat ada laki-laki jantan yang nemuin gue dan ngobrolin soal pengorbanan. Ternyata laki-laki itu gak lebih daripada pecundang. Apa yang harus gue lakuin, ha? Lu gak ada di posisi gue. Ya tapi gue tahu rasa sakit yang Mia rasain. Lu selalu memandang dunia dengan perspektif Mia, dan selalu Mia. Tapi lu pernah gak sih lihat realitas dari sudut pandang yang lain? Lu kira ini semua gak rumit buat gue? Buat istri gue? Buat keluarga gue? Ya itu semua karena emang kebegoan lu. Ya gue tahu gue bego. Pertengkaran mereka selalu berakhir dengan jeda tatapan tajam satu sama lain. Yohan mengepalkan tangannya, mengumpulkan semua emosi di tangannya. Minta Mia buat gugurin anak gue. Hantaman bogem mentah mendarat di pipi Rian mampu membuatnya jatuh tersungkur. Anak itu harus lahir dan lihat betapa bajingan bapaknya. Sih, pokoknya celah buat lu. Di balik rusaknya hubungan gue sama Mia, di balik pernikahan gue, di balik rapuhnya Mia sekarang, jadi kesempatan buat lu kan. Lu ngomong apa sih bajingan? Kesempatannya kelihatan jelasan. Dia butuh siapapun yang bisa nerima dia sekarang. Gue gak mau dia nerima gue karena cuma alasan anak. Meskipun tanpa celah yang lu buat sekarang, gue yakin bisa dapetin dia. Yohan melangkah meninggalkan Rian yang tersungkur. Yohan masuk ke dalam mobil, menghidupkannya dan segera pergi dari sana. Yohan membawa Mia menuju Jakarta, mengantarkannya pulang. Mobil berhenti di depan apart Mia, dan mereka masih saling diam.
Mia segera keluar dan melangkah meninggalkan Johan tanpa kalimat apapun. Johan hanya terpaku menatap Mia yang kacau melangkah pergi. Makasih Han. No problem. Bukan cuma itu tapi buat semuanya. Gue nggak tahu harus gimana kalau nggak ada lo di sini. Johan terdiam, menatap mata Mia yang masih berkaca-kaca selepas tangisnya. Rian gak buat kesalahan nih. Maksud gua, dia salah dari segala aspek. Tapi dia gak benar-benar salah. Mia tampak bingung menatap Johan. Dia lakuin itu bukan cuma buat lindungin diri dia sendiri, tapi juga keluarganya, buat lu, juga buat gua. Han, gue nggak ngerti kalau dia emang gak egois dan bener-bener salah. Dan dia ngelakuin itu buat gue sama lo. Artinya Artinya gue idiot. Karena gue selalu mengira kalau gue gak perlu ngerasa bersalah lagi. lo ngomong apa sih Han? Ngerasa bersalah buat apa? Buat apa yang gue mau. Johan menatap tajam ke arah Mia. Mata mereka saling tatap dalam frekuensi yang sama. Yohan, I know. Believe me, I got it. Mia tak bergeming menatap Johan. Rian selalu menang. Tampak kekecewaan dari raut wajah Johan. Senyum palsu yang ia tunjukkan menggambarkan rasa sakit. Johan berbalik, melangkah pergi, dan kembali ke mobil. Johan menghentikan langkahnya, menatap langit sejenak dengan keheningan malam yang menyelimutinya. No, you know what? Johan berbalik dan melangkah kembali ke arah Mia. Kalau gue mau ngerasa bersalah, gue bakal ngerasa bersalah sama lu. Gue nggak tahu ini pantas atau enggak, tapi izinin gue yang tanggung jawab. Mia tersentak dengan menatap mata Johan yang memohon dengan tulus. Gue tahu lu nggak ada perasaan sedikit pun ke gue. Bahkan untuk sekedar suka sama gue pun gak pernah ada. Tapi gue benar-benar sayang sama lu, Mi. Air mata Mia kembali membasahi pipinya. Kali ini perlahan namun pasti. Entah air mata apa ini. Kesedihan, kekecewaan, kebahagiaan, rasa takut, atau justru rasa iba. Menikahlah sama gue. gak usah bercanda Han. Ucap Mia dengan air mata yang tak henti menetes meski ia berusaha melukiskan senyum di wajahnya. Udah lama gue pendam perasaan gue, Mi. Dan terlalu menyakitkan kalau harus terus-menerus gue tahan perasaan gue. Apa lu gak pernah ngerasain? Ngerasain apa? Kalau gue cinta sama lu, Mia tersentak, menatap mata Johan yang tidak terlihat sedikit pun kebohongan dari tatapannya. Mia tahu ini tulus, tapi ia tetap saja merasa takut. Yohan, gak sesederhana itu Han. Tapi Rian tuh gue tahu. Dia cinta pertama lu. Ucap Johan dengan terus menatap Mia yang tak henti menangis. Mia mengangguk dengan sedikit senyum yang terukir di wajahnya. Bahagia bahwa Johan mengerti maksudnya. Tapi gue mau jadi yang terakhir. Senyum Mia pun meredup. Ia menatap wajah Johan yang tenang menatapnya dengan kepercayaan diri yang tinggi. Gak peduli berapa lama gue harus nunggu sampai lu sependapat. Kalau gue yang terbaik buat lu. Pecah sudah. Air mata Mia tak mampu lagi dibendung. Johan segera memeluk Mia, mendekapnya begitu erat. Johan berusaha menenangkan Mia terus-menerus dengan dekapan yang begitu erat. Mia tak ingin melepas pelukan ini dengan air mata yang tak henti membasahinya. Izinin gue jadi rumah lu.